Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Nina Nugroho Solutions, yang berada dalam live Instagramnya Nina Nugroho Store. Seperti biasa, kami hadir di tengah-tengah para viewer semua setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Jam 4 sore. Hari ini, hari Rabu, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang spesial banget. Mungkin tadi kalau misalnya sudah melihat Instagramnya Nina Nugroho Store, udah tahu nih siapa bintang tamunya. Tapi kita nanti untuk teman-teman yang viewers yang belum lihat, coba ya nanti tebak ya, siapakah kira-kira? Wah, hari ini temanya adalah tentang inspirasi, yaitu dari mana datangnya inspirasi. Ditemani oleh seorang narasumber yang penuh inspirasi pastinya. Beliau adalah, ya jadi saya kasih tahu deh. Beliau adalah Tengku Syafiq. Tengku Syafiq adalah seorang personil dari 3 komposer. Lagunya yang na 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 na. Nah, coba nanti ya. Wah, pokoknya keren banget dah. Kemudian beliau juga seorang arranger musik, produser musik, pencipta atau penulis lagu dari Marcel, Siti Nurhaliza, Ayu Ting Ting, Bitri, dulu Bitri, kemudian Ruth Sanaya dan lain-lainnya. Wow, ini udah lintas genre juga ya ternyata. Luar biasa sekali. Nah, dengan banyaknya lagu-lagu yang beliau ciptakan, dari mana sih beliau mendapatkan inspirasinya? Kita akan ngobrol 45 menit sampai 60 menit ke depan bersama Bang Tengku Syafiq. Kita gali-gali nih bagaimana cara beliau mendapatkan inspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita undang ya. Terima kasih yang udah join, teman-teman, Mbak-mbak. Wow, ini dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapakah sosok di balik Siapakah masker di balik masker Nina Nugroho? Nina Nugroho? Ini keren sekali loh. Wah, Thank you, terima kasih. Sebelumnya selamat Idul Fitri, Mbak Nina. Mohon maaf mohon lahir dan maaf lahir dan batin. batin. Iya, Ini Bang. saya dikirim hampers dari Mbak Nina Nugroho. Ada maskernya plus kue. Kuenya enak Hmm, banget. Terima kasih wah, banyak. Jadi kan emang iya, cocok ya di sama-sama. saat Cocok di ya, Bang? saat pandemik ini apa pakai masker. Pakai masker, Gimana Mbak betul. Nina? Iya, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini saya buka lah ya, biar Alhamdulillah. akhirnya bisa melihat semuanya. Terlihat siapa sosok yang dibalik masker ya, biar jelas. Keren banget. Mudah-mudahan manfaat Keren. ya, Bang. Amin, Aduh. amin. Sangat bermanfaat karena emang masker kan saat ini emang sangat-sangat diperlukan. Jadi buat apa melindungi kita dari COVID-19. Jadi terima kasih Iya. banyak, maskernya keren. Iya. Bagian dari penampilan sekarang ya, Bang ya. Iya, Masker ya kalau iya, keluar-keluar ya, Bang. benar-benar. Iya. Gimana, Bang, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. capek pasti karena bagaimanapun walaupun keadaan lagi COVID, tapi ya kita tetap apa ya, waktu itu tetap berjalan ya. Kita tetap Betul. harus mencari rezeki, harus Amin. menyelesaikan pekerjaan. Jadi ya gitulah Mbak Nina, harus tetap Semangat semangat yang terus, Bang. pastinya. Iya, betul. Semangat terus, positif terus ya, Bang. Insya Allah nanti Benar-benar. hasilnya luar biasa. Amin, amin, amin. Amin. Iya, Bang Safik, kan Yes, sukses nih untuk single Bangun Cintanya nih dari 3 komposer. Udah dilihat 10 amin, juta kali. Masya Allah di YouTube amin, 10 amin, juta amin, kali. Itu amin, amin, banyak loh, amin. Bang. Nolnya ada berapa tuh? Luar biasa. Terus Amin, juga amin. di platform musik streaming Spotify udah didengarkan Mhm. sebanyak 20 juta kali. Ya Amin, Allah, amin. luar biasa. Emang easy listening banget ya, mudah dihafal lagunya. Kemudian juga Amin. apa namanya, enak didengar. Saya kalau misalnya di mobil dengerin Mhm. radio itu
Mm-mm. dari Cibubur, saya di Cibubur bang, di Cibubur Mm-mm. sampai Jakarta itu udah berapa kali tuh bang lagu itu puter, pindah lagi channel ininya FM-nya, ada lagi waktu itu bang, pindah lagi, ada lagi lagunya sampai Amin, 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 wah ternyata abang ini yang amin. menyanyi, abang juga yang menciptakan ya bang. Iya, Kenapa amin, jadi amin. ke Medan-Medanan kita bang? Iya, kenapa ke Medan-Medanan ya? Mentang saya orang Medan, jadi langsung ke bawah ya. Logatnya logat Medan. Iya, Iya, ya itu boleh di apa ya, Bangun Cinta memang ini di luar ekspektasi kita, dan kebetulan Bangun Cinta ini sebenarnya ciptaannya Bembi Nur. Jadi tiga komposer situ, mm, ada tiga mm, personil, saya Tengku Syafiq, ada Bembi Nur, ada Mario Kacang. Nah kalau saya itu ciptaannya itu pernah buatin lagu untuk Marcel, ada Ting Ting, ada mm, Rusanaya, Beatrice, Siti mm, Nurhaliza, mm, Febrian, dan yang terbaru mungkin akan keluar itu untuk anaknya Mas Yofi Widianto, ada Arsi Widianto. Terus kalau Bem mm, Binur itu nganciptain Jodoh Pasti Bertemunya Afgan, terus mm. Love Issue-nya Cherry Bell, untuk apanya mau di Ayunda. Nah, terus kalau Mario Kacang itu yang ciptain Terima Kasih Cintanya Afgan, Sedang Apa dan di Mana Hmm, Saya Misi Morangkir, terus ada Ralin sama Marcel juga, terus ada Rio Febrian. Jadi banyak lah. Jadi keren. kita bergabung Oke. dalam satu grup namanya Tiga Composers. Nah, kebetulan Bangun Cinta ini Hmm, ciptaannya Bim Binur gitu. Nah, kita hmm, emang di luar ekspektasi kita, karena memang ya hmm, memang awalnya kita niatnya cuma berkarya gitu ya. hmm, Berkarya, semua itu memang ya seizinnya Allah gitu. Kalau memang rezeki ya nggak akan kemana, dan popularitas juga buat kita bukan sesuatu hal yang mau kita raih gitu ya. Itu popularitas ya seiring jalan gitu. Kalau memang karya efek kita ya bang. baik dan Hmm, karya kita bisa diterima, ya popularitas itu akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi memang Bangun hmm, Cinta ini di luar ekspektasi kita udah lama vakum waktu itu, terus kita masuk ke satu label namanya Veloz, bergabung di sana. Ya itulah yang namanya rezeki, tadi kita nggak expect gitu. Tiba-tiba lagu itu booming, waktu itu hmm, gara-gara Gia Idol itu nyanyiin refnya kita. Nah, gara-gara itu hmm, langsung lagu itu di mana-mana, dan kita sangat bersyukur hmm, bisa melewati beberapa dekade di dalam musik, karena perubahan dari orang-orang dulu yang mendengarkan radio sekarang lebih banyak ke digital. Jadi kita merasakan namanya era radio itu, kira-kira radio lagu ini nomor satu di radio gitu ya. Terus di sekarang nih hmm, kayak lagu itu yang oh gini rasanya, sebuah lagu itu yang viral gitu. Jadi hmm. memang apa ya namanya, ya senang lah bisa melalui dekade zaman dulu dan sekarang gitu. Iya, udah berapa lama bang berkecimpung di dunia ini? Di dunia ini. Di dunia ini. Kalau di musik itu sebenarnya saya pribadi itu saya start di lagu Marcel itu di tahun 2004 ya, 4 apa 2006 kalau nggak salah. Nah, tapi kalau di Tiga Composersnya kita kenalan itu 2010, kita ngeluarin single itu di 2012, lagu pertama kita judulnya Salah Benar. Salah Benar itu ada 9 lagu ciptaan kita yang kita potong-potong menjadi satu lagu baru. Jadi ada lagunya, di situ ada lagunya Afgan, di situ Dia Dia Dia, ada Terima Kasih Cinta, terus ada lagu saya yang buat Marcel Mendendam. Jadi kita gabungin satu menjadi sebuah lagu baru, uh, judulnya Salah Benar. Itu Salah single pertama benar. kita, 2012. Keren, ya Allah luar biasa. Begitu. Uh, uh, Abang ini dari awal saya kenal apa ya auranya tuh enak gitu ya, Amin, positif amin, gitu ya bang. amin, amin. Iya, Welcome, humble gitu. amin, Tuh amin, amin. ada komen keren banget pakai C belakangnya. Wih, Tika ini baik banget ini. Iya, kita Tuh. juga lucu ya perkenalannya. Makanya apa ya, saya yang namanya hidup pasti ada jatuh, ada bangun gitu ya. Yang pasti uh, saya melakukan semuanya dengan hati ya, dengan niat yang baik dan tulus gitu. Jadi saya Tuh. kerjakan apa aja yang bisa, yang ada potensi di dalam diri saya gitu. Jadi ketika memang lagi nggak banyak kerjaan di musik, ya itu saya kemarin bantuin apa ini ya, kita ya di Indonesia Fashion Week ya kalau nggak salah ya.
Iya, waktu itu kita Kita ketemu ketemunya di pertama sana. kali di situ, Heeh. Bang. Iya, itu Mm-mm. ada apa? Kakak saya yang dari Medan gitu, dari Kadis Disperindak Deli Serdang kalau nggak salah ya. Jadi saya buat booth ya waktu itu, udah buat booth, ngerjain booth, tiba-tiba disuruh MC gitu. Nah itu jadi apa ya? Saya apa aja sih saya kerjain, yang penting halal, yang penting tidak merugikan orang lain, Betul, Bang. tidak Tidak mengangkat rezeki menyakiti orang lain. siapa-siapa, betul ya, Bang. Iya sih Iya, gitu iya. aja. Nah, malah dari situ Bang inspirasinya, kalau saya pribadi ya, gitu kan, Mm-mm. inspirasinya tuh dari sifatnya, karakternya, memang ya seorang, kelihatan banget ya seorang pejuang gitu kan, di keadaan yang Mm-mm. bagaimanapun ya tetap berjuang, fight untuk Mm-mm. terus menuju mimpinya, dan terbukti beberapa tahun kemudian, nggak lama ya Bang, 2 tahun ya Bang, apa setahun setengah setelah itu kan langsung menduduki puncak tangga lagu nasional, luar biasa. Mm-mm. Saya yang Amin. dengerinnya bangga banget jadinya. Ini Amin. kan yang Amin. waktu itu kita pernah makan bareng. Seneng banget Iya jadinya Bang. waktu itu. Maksudnya ingat Alhamdulillah. banget ya, saya jadi pembawa acaranya, MC-nya, terus saya interview Mbak Nina. Tapi saya memang kagum lah dengan Mbak Nina Nugroho dengan desain-desainnya yang sangat luar biasa. Dan saya pikir waktu itu Masya Allah. abang sepupu saya yang di Medan itu kalah gitu ketika Kadis Disperindak Deli Serdang memilih Mbak Nina untuk bergabung di acara Jakarta Fashion Week itu. Indonesia Fashion Week kan. Indonesia Gitu. Fashion Week. Iya, Alhamdulillah saya juga Mm-mm. saat itu Jadi akhirnya merasa kenal ya sangat kita ya. terhormat banget. Iya, betul Ini kita Bang. Merasa sangat harusnya terhormat. terima Hmm? kasih banyak nih, karena kalau enggak kita nggak ketemu ya Mbak Nina ya. Mungkin lain lagi Betul, jalannya. dipertemukan oleh Deli Dipertemukan sama Serdang Kak ya Bang kita Fitri. ya Bang. Iya Iya, gitu. jadi background aja sih gimana kita ketemu awal-awal ya Bang, sampai sekarang Iya, beberapa iya. tahun Udah kemudian. berapa tahun? Iya, Abang udah luar biasa, saya dengan jalannya masih Iya, seperti yang dulu gitu ya Bang. benar, benar, Sangat benar. menginspirasi, Masya Allah. Semangat terus ya Bang. Amin, amin. Insya Amin. Allah kalau positif mah mau kemanapun ada jalan Bang. Sukses. Kenapa Mbak Ini sinyalnya udah ini? banyak yang nyapa tuh Bang. Iya, Iya, hai. insya Allah kalau misalnya, Tadi ada Isan Isan Tarore juga gabung kayaknya tadi. Apa gitu dulu pertanyaannya. oh Isan ini ngeri, ini idola, emang lagunya semuanya hits. Amin. iya Isan luar ini biasa, juga amin amin. aku juga buatin lagunya untuk Isan Tarore. Isan kan Tadi juara juga ada satu Indonesian Idol. Ada siapa lagi? Indonesia Banyak. Idol, Dam ya banyak Dam. Bang. Oh, ini teman saya. Ika Yona. Nonton ini Tuh, hanya halo halo untuk Bang Bang. Syafiq. Aduh, terima kasih. Aduh, luar biasa memang. Mm-mm. Tuh Bang, banyak yang halo halo, banyak yang wave, banyak. Ada tadi ada yang I love you segala tuh Bang katanya Bang. Terima kasih. Tuh dari Dama Ina Nainggolan Bang. Iya, iya, iya. I love you, emoticon love. Dari Veteran Peto Medan Bang. Tuh, ada siapa lagi? Wah, banyak. Alhamdulillah. Bang, mulai ke Alhamdulillah. pertanyaan nih, Bang. Mm-mm, Mulai ke mm-mm, pertanyaan. Nanti ada beberapa pertanyaan dari riset yang sudah kita lakukan nih, Bang. Terus mm-mm. kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari viewers, Bang. Yang Iya, oke. pertama, wah, sejak Iya. kapan menulis lagu, Bang? Katanya sampai sekarang sudah berapa lagu yang diciptakan dan siapa saja yang sudah menyanyikan lagu-lagunya Bang Syafiq? Mungkin tadi udah tuh sekilas. Monggo Bang Mm-mm, ditambahin. mm-mm. Kalau sejak kapan itu, sebenarnya saya dari SMA itu udah mulai nulis lagu. Cuma saya nulis lagunya waktu itu lagu Melayu. Saya senang sesuatu. Saya tuh senang dengan sesuatu yang kedaerahan gitu. Hmm. Masih dengar nggak sih Mbak? Tadi soalnya Masih? muter-muter. Oh Iya. ya, Tadi muter-muter sekarang uh, udah Bang. udah sesuatu yang kedaerahan karena saya dibesarkan di lingkungan yang darah seninya tinggi gitu. Ibu saya nyanyi Hmm. nyanyi lagu Melayu, terus
bokap itu main alat instrumen walaupun saya sebenarnya nggak tahu karena jaraknya terlalu jauh gitu. Apa umurnya dengan bapak saya itu jauh banget gitu. Sama kakak saya aja, saya itu beda 15 tahun, hampir 15 atau 16 tahun gitu. Jadi yang pasti saya pertama kali ingat itu kalau saya menulis lagu itu ciptaan sendiri itu lagu Melayu judulnya Bulan Tidak Terang Selalu. Nah, habis itu baru saya di 2000-an itu barulah nyiptain lagu pop yang genrenya pop. Jadi awal lagunya itu gara-gara tuh Sahrul Gunawan tuh main terus dia bilang, "Lu gue ada lagu nih gitu, dengerin dong." gitu. Dia dengerin tiba-tiba wah bagus sih Fik gitu. Ya udah rekam. Jadi pakai alat yang seadanya kita rekam terus dia bilang nanti ntar gue dengerin ke produser gue katanya kayak gitu. Ah nggak usah deh lu juga harus ikut. Janganlah gitu. Enggak lu harus tahu gitu lagu lu bagus apa enggak gitu. Aduh. Ya udah deh akhirnya ikut. Nah pas didengerin ternyata produsernya bilang lu ini nggak cocok buat kamu katanya gitu. Cocoknya buat Yana Julio. Saya gini. Lu sok tau banget sih ini bapak gitu awalnya gitu kan. Terus saya bilang juga sama Sahrul apa namanya udah lu jangan kayak orang susah ntar gue buatin lagi gitu. Saya buatin lagu tiba-tiba nah kalau lagu yang pertama itu langsung direkam sama suaranya Sahrul. Nah lagu yang kedua saya nyanyiin. Nah terus kita bawa lagi dia bilang ini pak ada lagunya. Terus kata produsernya tetap bilang lu nggak cocok ini nggak cocok buat kamu. Kata saya ingat banget ini A-nya Syafiq ini nyanyinya nih A-nya Marcel gitu. Terus bilang, aduh si bapaknya so tau banget sih, saya tetap masih yang kayak gitu. Coba deh potong kuping saya katanya. Kalau lagu ini pasti diambil sama Marcel dia bilang gitu. Ya udah kita lihat aja dalam hati saya gitu kan. Beneran akhirnya itulah diambil Marcel, judulnya Menendam. Akhirnya saya wah itulah ternyata saya akhirnya baru paham bahwa kuping seorang produser itu memang beda gitu ya. Dan saya terima kasih banyak apa namanya ya akhirnya saya bisa berdiri sampai detik ini sebagai pencipta lagu ya salah satunya adalah dibukakan jalan oleh Sahrul Gunawan dan almarhum Pak Iin gitu. Jadi akhirnya saya belajar terus mengasah ilmu untuk ini kalau ketika buat lagu. Jadi saya sekarang punya skema ketika kita buat lagu itu kita harus bisa tahu ini kita mau lagu ini untuk siapa gitu. Kalau dulu kan saya tinggal nulis tinggal kasih lagu gitu. Ya udah terserah. Jadi ini tiba-tiba saya udah buat lagu, tiba-tiba diambil sama Marcel, diambil sama Siti Nurhaliza, diambil sama Ruth Sahanaya gitu. Tapi kalau kesini-sini saya mulai belajar bahwa ini saya harus dalami. Ini penyanyinya karakternya suaranya kayak gini. Range nada dia itu low-nya segini, yang tertingginya di segini gitu. Jadi saya akhirnya belajar itu. Jadi lebih mendalami itu. Jadi buat lagu itu pas gitu karakternya sama penyanyinya gitu. Iya. Tuh Bang, ada apa namanya yang bertanya lagu Mendendam dinyanyikan Marcel dari mana inspirasinya Bang katanya. Lagu Mendendam itu coba lagunya gimana Bang? Iya ya, karena apa? Lagunya nyanyiin dikit Bang. Oke. Gitu ya. Mungkin tak kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Itu Mendendam. Melted langsung yang dengerin ya Bang. Jadi Mendendam itu saya juga bingung ya. Jadi waktu itu teman saya, sahabat saya itu cerita bahwa dia putus sama pacarnya, yang jarak jauh gini. Nah kebetulan sahabat saya itu habis cerita itu mau ulang tahun. Nah saya bingung ya waktu itu, aduh ngasih kado apa ya gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ini udah gue buatin lagu nih gitu. Jadi itu awalnya. Jadi awalnya saya juga ya maaf tuh saya juga waktu itu nulis lagu itu atau buat lagu itu lagi di toilet gitu. Jadi benar-benar saya nggak tahu inspirasinya itu datang dari mana. Jadi
Nah, kalau kalau lagu yang pertama yang saya ciptain yang saya bilang itu tadi akhirnya jadinya untuk ke Yana Julio itu emang dari kisah percintaan saya gitu. Dari situ sih awalnya. Tapi yang menendam terus jadi akhirnya karena nggak mungkin juga kan kita punya kisah percintaan yang banyak gitu menurut saya. Jadi akhirnya akhirnya kita banyak jatuhnya ngarang gitu dan apalagi kalau sekarang ini saya sudah masuk ke industri musik yang istilahnya memang harus buat lagu, buat lagu, buat lagu. Jadi selain dengar cerita orang, kadang ada cerita saya sendiri ya akhirnya yang ngarang karena istilahnya percintaan itu udah ke pattern lah gitu ya. Paling kalau nggak diselingkuhi, diduain atau diputusin pacar atau dia digantungin rata-rata istilahnya di situ-situ aja skemanya. Kalau lagi LDR ya Bang? LDR ya paling gitu. Iya, ini sekalian curhat nanti nih para Iya, viewers nih. iya. Keren, keren. Terus, nah ini Bang, bagaimana sih proses penciptaan sebuah lagu katanya? Apakah ada proses brainstormingnya atau brainstorming dengan penyanyi yang membawakannya katanya Bang? Atau semua berawal dari Bang Syafiq sendiri? Iya, kalau buat lagu sih emang awalnya itu tadi saya based on true story ataupun lagu ataupun cerita dari teman-teman gitu yang cerita sama saya. Dan dulu-dulunya sih saya tinggal tulis, saya buat nada, buat lirik. Habis itu saya punya satu publishing. Jadi publishing itu adalah gunanya mereka itu sebagai bank atau manajer yang menjualkan lagu-lagu itu ke penyanyi gitu. Jadi waktu itu saya publishingnya di Aquarius dan kebetulan di Aquarius itu sudah banyak pencipta lagu senior seperti Mbak Meli Guslo, Mbak Dewi, itu, terus Mas Ahmad Dhani, Mas Bibi Romeo. Nah, saya tergabung di sana. Akhirnya si orang publishing ini, ketika seperti saya dengar cerita waktu Siti Nurhaliza datang ke sana, pengen beli lagunya Meli Guslo, gitu. Jadi mereka nyelipin bahwa oh ini ada pencipta lagu baru nih, namanya Tengku Syafiq, gitu. Terus akhirnya mereka dengar. Nah, tapi kalau kesini-sini saya lebih mau mengajak artisnya untuk kamu tuh pengen lagu apa? Kamu tuh pengen lagu seperti apa? Kamu tuh belum punya lagu seperti apa? Jadi memang lebih ke brainstorming kalau sekarang-sekarang ya. Jadi kalau mungkin dulu-dulu istilahnya saya mendompleng nama besar penyanyi-penyanyi Indonesia, tapi sekarang mungkin saatnya saya pengen penyanyi itu juga ada apa ya namanya kontribusinya juga gitu di dalam sebuah karya. Gitu. Iya, Lebih iya. ke sana sih. Digali juga ya Bang, maunya seperti apa gitu kan. Iya, jadi nah kalau gitu tapi tetap tetap ininya aja ya apa inspirasinya atau mungkin kalau misalnya desain garis besar desainnya gitu ya Bang ya, tapi tetap nanti Abang yang ini semua ya. Jadi kalau dulu-dulu memang saya cuma terlibat dalam pembuatan lagu. Lagu itu kan ada terdiri dari nada dan lirik gitu. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, saya tuh nggak pede gitu kalau buat produksi musik karena saya ya masih waktu itu masih awal-awal masih ya belum pede lah istilahnya karena saya itu bersyukur banget ketika lagu saya pertama kali keluar itu Mendendam itu dibuat musiknya oleh Mas Andi Rianto dan saya itu sangat-sangat mengidolakan beliau. Jadi saya melihat bahwa waduh saya bersyukur banget. Jadi kepedean saya untuk terjun ke musik itu kayak masih takut-takut gitu. Walaupun sebenarnya basic musik saya itu sebenarnya kalau dibilang mampu gitu karena memang saya sempat kuliah musik juga kan di Australia jadi cuma nggak pede gitu jadi nggak pede tapi akhirnya atas keberanian dan waktu itu saya pernah dimanajerin sama Mas Dedi Nur dia bilang kamu bisa kok Fik buat musik kamu bisa ayo 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 akhirnya memberanikan diri lah terjun untuk memproduksi musiknya jadi sekalian lagu plus produksi musiknya karena ada satu lagu yang akhirnya saya dengar ini mah musiknya sama aja sama seperti yang saya buat gitu dan saya mampu dari situ timbul rasa wah aku sih juga bisa nih gitu jadi itu sih akhirnya terjun juga sampai ke buat musiknya juga jadi mulai lagu sama
musiknya juga. Ya, alhasil jadi alhamdulillah banyak juga tawaran yang jadi kalau sepi di job buat lagu gitu ya, akhirnya saya banyak tawaran untuk buat musiknya. Jadi kayak kemarin saya buat musiknya untuk Betran Peto gitu, lagunya siapa gitu ya, Betran Peto Putra Onsu, jadi anaknya Ruben Onsu. Dia kemarin cover lagunya Glenn Fredly almarhum, terus cover lagunya Sewu Kutonya almarhum Didi Kempot, jadi saya buatin musiknya. Terus jadi akhirnya banyak gitu tawaran-tawaran lagunya ciptaan siapa, jadi saya buatin musiknya gitu. Keren. Begitu Mbak. Akhirnya Amin. bisa semua nih Bang, lama-lama nyanyi bisa, ciptain lagu bisa, tadi arrangement musik bisa. Iya, Ya iya, Allah, luar iya. Amin, biasa ya amin. Bang. Amin, amin, amin. Iya Bang. Terus kalau saat menciptakan lagu butuh suasana tertentu nggak Bang? Nah, Itu. suasana sih emang ngaruh ya, apalagi suasana hati itu ngaruh banget gitu. Kalau kalau dulu-dulu sih emang harus tengah malam, harus sepi, harus ngikutin hati banget gitu, nunggu mood gitu. Karena saya berpikir bahwa inspirasi itu bukan kita cari, tapi kita yang mengundang dia untuk datang gitu. Jadi memang Kita yang harus ciptakan. kita yang ciptakan suasananya benar gitu. Tapi balik lagi karena saya sudah kalau kemarin-kemarin itu ya paling satu saya ciptain, nunggu mood lagi satu gitu. Nah kalau sekarang karena udah memang benar-benar sudah terjun langsung ke industri musik itu, jadi ya mau nggak mau ya harus mengesampingkan apapun itu. Jadi memang ya mau nggak mau harus siap gitu. Jadi kalau dulu itu bisa buat lagu bisa satu hari selesai, bisa berbulan-bulan nggak selesai. Nah tapi mulai sekarang jadi saya bisa dalam waktu 15 menit juga selesai gitu. Jadi karena mungkin ya itu terus diasah, terus apa namanya dibiasakan untuk ini, jadi mau nggak mau ya harus kelar karena deadline kan gitu. Ya, Paling kalau udah jadi. dengar aduh ini kayak kurang enak ya ntar tinggal cari refnya gitu. Karena udah jadi profesi ya Bang, ada komitmen di Iya dalamnya, benar-benar jadi karena mungkin sudah jadi iya, profesi ya. jadi Sudah mau jadi mood, mau gak mood gitu ya, mau nggak mau harus kelar selesai. harus kelar. Biasanya kalau lagi nggak mood, gimana tuh Bang? Kalau nggak mood itu paling makan terus Itu dia. cari tempat dulu yang enak, cari tempat atau keluar bentar gitu. Tapi ya itu sih saya memang harus langsung kayak kemarin aja yang kemarin kita teleponan itu Mbak Nina itu aku lagi buat lagu gitu, buat lagu karena ada klien yang udah nunggu cuman karena kesibukan. Jadi ya itu karena aku kebetulan juga sekarang ini aku jadi A&R dan produser musik Ave Records. Jadi beberapa artisnya Ave Records aku yang buatin musiknya dan buatin lagunya. Dibantu juga teman-teman yang lain di sana kan ada Bimbi Nur, ada Mario Kacang, ada Yonggi Mikama yang mereka juga bisa buat lagu, tapi semuanya under control saya gitu, saya yang buatin gitu. Jadi kemarin ya mau nggak mau harus siapin ini. Jadi mau siang bolong kayak mau jam berapa aja sekarang sih. Yang penting fokus, saya butuh ketenangan, sepi gitu. Nah paling gitu aja sih. Soalnya kadang-kadang kan kita kalau buat itu kan fokus terus tiba ada telepon ada apa tuh kayak buyar gitu tiba-tiba. Nah itu sih Iya, paling betul. buyar. Ngumpul-ngumpulin laginya itu ya Bang. Perasaan di otak tuh udah Ngumpul-ngumpulin. ada Udah iya ada tiba-tiba hilang gitu kan. Itu aduh kayak mau marah tapi mau marah sama siapa sama nggak ngerti siapa. gitu. Iya, mirip-mirip sama ngedesain Mirip-mirip ya sebenarnya ya sama Bang. iya mirip-mirip sama Mbak. Mbak hilang-hilang. Iya,
Koneksi Bang, Mm-mm. biasa Bang. Koneksi, iya ya. Koneksi, iya. Mm-mm. Gitu. Terus menurut Abang karakter apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang musisi? Aduh, karakter apa ya? Karakternya sebenarnya jadi diri sendiri sih. Saya sih kalau based on experience bahwa apapun itu kita mau di dunia musik, mau di dunia Mm-mm. fashion, mau di dunia apapun itu adalah karakter yang paling penting gitu. Jadi jadilah Mm. diri sendiri, berkarya berkarya pakai hati itu yang paling penting. Mm. Karena Betul, kalau betul. berkarya nggak pakai hati hanya ya kalau uang pastilah kita siapa yang nggak pengen. Tapi kalau berkarya pakai hati, kita jujur sama diri sendiri, karya kita eh, apa adanya, terus nggak usah jadinya ini apa akhirnya karya dia lebih bagus apa, udah jalani aja Iya, pasti iya. ada waktunya kok gitu. Jadi yang paling Betul, penting adalah betul. karakternya, jadilah diri sendiri kalau menurut saya itu. Iya, karena kan tetap ya, walaupun misalnya lagu orang lebih bagus gitu dibanding lagu kita, nanti ada waktunya di mana ya lagu kita lebih bagus dibanding lagu orang, gitu ya Iya, Bang. iya saya Jadi, saya saya sebenarnya kurang setuju kalau apa orang-orang menilai bahwa selalu membandingkan sebuah betul. karya. Iya, Karya itu bukan sebuah bandingan gitu, karena iya, karya itu betul. adalah hasil imajinatif kita, hasil kreativitas kita. Iya, Jadi kita ini iya, bukan barang gitu, bukan sesuatu yang iya. harus dibandingkan. Jadi bukan desainnya Mbak Nina Nugroho dibandingkan dengan Mm-mm, desainer lain, itu bukan, karena mm-mm. itulah ciri khas kita, karakter kita gitu. Jadi menurut saya Iya, justru itulah keunikan dari seorang seniman gitu. betul. Iya, mengeluarkan sebuah karya itu kan ada formulanya sendiri-sendiri ya Bang, nggak Benar, bisa benar. nggak Nggak bisa bisa. Mm-mm. nggak bisa apa nggak bisa sama gitu Iya satu dan satu karya dengan iya satu yang lainnya. iya dan saya yakin Mbak Nina juga masih banyak apa desainer di luaran sana yang mungkin sama kan polanya maksudnya Hmm, mungkin dengan baju muslim semuanya pakai baju muslim, tapi kan karakter mm-mm. seorang Nina Nugroho dengan karakter yang lain kan akan berbeda gitu, dan di Berbeda, situ kan betul. seninya, disitulah nilai jualnya juga gitu menurut saya Iya. sih seperti itu. Uniqueness-nya gitu ya, Bang. Uniqueness, yes, Nah, exactly. iya. Bang, mulai jawab pertanyaan viewers nih, Bang ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Iya. Nih Wah, udah dari banyak Ani. banget ya Oh, ternyata. udah banyak yang nanya. Banyakan Kita ngobrol kasihkan saya ini. ngobrol. Heeh. Ya, dari Ani Guntarti, Bang. Bang Syafiq, Iya. saya tidak punya ilmu seni lagu. Apakah harus ada gen dari orang tua ya, Bang? Katanya. Nah, iya ya, itu yang saya bingung juga ya kalau harus jawab pertanyaan itu. Dan ya makanya balik lagi memang uh, kalau saya melihat perkembangan saya dulu, ya itu tadi ada memang kalau dilihat dari gennya ada, karena ibu saya emang nyanyi dan kedua Mm-mm. abang saya itu juga senang musik gitu. Cuman saya mungkin Mm. lebih terjun ke musik gitu. Mereka tahu musik yang enak itu seperti apa, musik Mm-mm. yang memang istilahnya secara musikalitasnya itu bagus itu seperti apa. Tapi menurut saya Mm. kalau dilihat kayak generasi sekarang, kadang saya tanya, ada nggak orang tua kamu nyanyi gitu? Nggak ada Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. mungkin Mm-mm. ya mungkin sudah agak bergeser gitu bahwa nggak harus berpatokan ada gen. Yang penting sih kalau memang punya bakat, karena apa ya, bakat itu emang gift ya, gift dari Tuhan gitu. Jadi memang sangat kita harus mensyukuri ketika Tuhan memberikan gift itu sama kita, karena ya itu balik lagi nggak semuanya orang dikasih gift gitu. Jadi kita harus salah satunya adalah salah satu kita untuk apa ya, memuja Tuhan itu adalah kita ini udah diberikan yang berbeda daripada yang lain gitu. Jadi ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya, menurut saya sih gitu. Jadi Iya. nggak harus berpatokan harus ada gen. Mungkin dulu iya ya gitu, tapi karena banyak sih Mm-mm. anak-anak sekarang yang saya Mm-mm. lihat, apalagi kalau yang mereka yang cover-cover gitu ya. Mm-mm. Ataupun mungkin iya, tapi mungkin istilahnya generasi ibu-ibu bapaknya enggak, tapi mungkin di atas-atasnya ya ada juga yang musisi Mm-mm. atau apa, menurut saya sih gitu ya. Iya. Iya, ya. Kalau misalnya ada bakat itu, kenapa nggak didalamin ya, Bang? Itu Mm-mm, cara mm-mm. kita mensyukuri Iya, gift cara tadi kita ya, Bang. mensyukuri kan Betul, gitu, betul. kayak yang penting ada kemauan, dan kita kalau udah sadar kita punya bakat itu ya kembangkan gitu. Dan Kembangkan. saya pikir
bakat-bakat sekarang bisa menjadi suatu profesi kok gitu yang menghasilkan gitu. Iya. Seperti Mbak Nina ya kan Betul. dengan bakat desain dan mungkin saya bakat menulis lagu, nyanyi dan akhirnya Iya, kita iya, menjadikan ini sebuah profesi kita gitu. betul. Kalau misalnya kita lakukan dengan hati, ya kembali lagi Dengan itu Bang, nanti hati. hasilnya juga kan insya Allah mengikuti ya Bang. Iya benar, benar. Gitu. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi Bang dari Leni Nia. Ada karya lagu yang diantara diciptain yang paling berkesan di hidup Mas Syafiq katanya. Jadi mungkin lagu yang paling berkesan yang sudah diciptakan di hidupnya Abang nih Bang. Oh waduh, apa ya? Berkesan sih banyak lah ya. Saya Mm-mm. nggak akan lupa dengan lagu ciptaan saya Mendendam, lagu Mendendam yang buat Marcel karena nggak dipungkiri saya sampai detik ini ya karena lagu Mendendam itu dan itu buat saya berkesan dan satu ciptaan lagu juga itu yaitu sama 3 komposer jadi kita bareng-bareng tuh buat lagu Salah Benar itu kita bareng-bareng saya sama Mario dan Bindi itu buat saya sangat berkesan karena menurut saya belum ada di industri saya pikir Indonesia maupun luar ya punya satu karya dari bertiga tapi sudah kita penggal-penggal menjadi sebuah lagu yang baru itu agak sulit banget karena beda-beda kayak Mendendam itu lagunya sedih sementara Iya, dia cintanya kutunggu itu lagunya happy gitu menjadi satu happy. lagu baru menjadi satu Mm-mm. tema yang baru itu sulit sih menurut saya dan saya sangat berkesan bisa Mm-mm. berkolaborasi dengan 2 teman saya di 3 komposer itu. Jadi selain buat lagu bisa nyanyi juga itu Gitu. buat saya sih membanggakan itu Iya. sih. Selain Dan ya yang lagu-lagu paling, yang lain, yang lain juga banyak lah. Ketika lagu saya dinyanyiin seorang Siti Nurhaliza saya senang banget karena saya ngefans banget, apalagi sama Mama Ute itu idola saya. Jadi lagu saya pernah dinyanyiin juga sama 10 finalis Indonesian Idol season 1 jadi ada Lucky, ada Joy Tobing, ada Delon gitu. Waktu itu saya kayak ngerasa 10 tahun sebelumnya melihat mereka nyanyi gitu di Balai Sarbini gitu ya. Terus tiba-tiba 10 tahun kemudian saya buatin mereka lagu waktu itu mereka reunion gitu. Jadi buat saya senang kemarin saya baru ciptain juga buat Warna. Jadi grup vokal Warna yang wah ini legend banget nih gitu. Jadi saya senang iya, lah ya iya. gitu. Nah itu Bang, eh, perasaan seperti itu tuh Bang yang kita juga harus tetap ada ya di dalam diri kita supaya kita nggak lupa ya Bang, asal Mm-mm. muasal kita dari Asal mana, akar muasal ya. kita apa gitu kan untuk orang-orang yang berjasa untuk Iya, iya, karir iya. kita ya Bang. Iya, Jadi kalau misalnya benar-benar. kita udah repot sama segala hal yang duniawi, oh Mm-mm, mm-mm, ingat, ayo kamu tuh dulu mm-mm, apa, siapa mm-mm. gitu. Ya itu Sampai juga Bang yang bikin, iya, sampai saya juga bingung tiba-tiba saya dihubungi Mas Yofi gitu. Syafiq gitu. Iya, Mas gitu. Oh, itu kan idola saya pokoknya iya keren eh banget ya. kiblatnya Mas Yofi lah istilahnya gitu. Saya dibesarkan dengerin musik-musiknya Kahitna gitu. Pokoknya ininya Mas Yofi lah. Jadi Mas Syafiq, ya kita ketemu yuk. Wah, udah idola gue ngajak ketemu dekan banget nih gitu. Syafiq kamu punya stok lagu nggak? Kenapa Mas gitu? Iya, buat siapa Mas? Buat anakku. Lah, kita bingung ya. Maksudnya, lah kan bapaknya pencinta lagu pop gitu. Nah, itu buat saya, Iya. aduh itu sangat-sangat bangga karena apa namanya? Wah, ternyata seorang senior gitu ya masih melihat bahwa oh ini ada pencipta lagu yang lain itu buat saya sih itu saya sangat Pengakuan menunggu ya Bang, luar lagu biasa ya Bang. itu keluar ya dan dapat kesempatan ngasihin lagu buat anaknya seorang Yovie Widianto sih saya senang banget sih itu. Luar biasa. Amin. Aduh, keren-keren. Banyak insight-nya nih Bang. Saya jadi sambil dengerin, sambil merenung. Sambil dengerin, Ah, sambil merenung. ya bahwa ya Banyak itu yang ya, bisa. iya yang penting kita apa harus akhirnya saya percaya bahwa kekuatan Allah itu Tuhan itu memang tiada tara sih memang bahwa kalau kita semakin bersyukur semakin menunduk dan kita semuanya itu mengerjakan dengan hati sih semuanya apa Iya. yang kita impikan
pasti mudah-mudahan tercapai sih. Ada yang kemauan, ada tekad sih nomor satu juga. Itu sih. Betul. Ya. Nih Bang, ada pertanyaan dari Miss Sartika nih Bang. Wah, fans Mm-mm. garis keras. Garis keras ya. Garis keras, keras banget garisnya. Bang Syafiq, siapa Dan, role model dalam bermusik katanya? Dan ceritain dong siapa penyanyi yang pengen banget diproduserin dan akhirnya tercapai. hmm, ya role model pasti saya melihat, saya suka yang 90s ya. Jadi maksudnya saya dibesarkan lagu-lagu dengerin era-era 80s, 90s. Jadi ada David Foster, terus kalau di luar ya ada David Foster, terus kalau dalam negeri udah pastilah ya tadi yang sudah saya sebutkan ada Mas Yofi, Mas Dani, Mbak Dewi, Mbak Meli gitu. Itu sangat-sangat Meli. menjadi role model saya Legend. gitu. Legend ya. Kalau ya sama lah penyanyi juga Brand McKnight gitu, terus Whitney Houston. Nah kalau pengen ngasih lagu sih pengen banget saya itu saya belum kesampaian pengen banget sama Raisa sih, Raisa gitu. Pengen walaupun Raisa sekarang juga bisa nulis lagu gitu ya. Sama Rosa sih saya pengen. Waktu itu saya sudah sempat mau kasih lagu ke Rosa gara-gara saya sempat ngasih lagu ke salah satu penyanyi dari Malaysia, cuma tiba-tiba dia bilang nggak jadi gitu. Wah, saya tuh mungkin agak itulah ya, mungkin ya namanya manusia ya, ada di titik kayak aduh oke nih saatnya saya beraksi. Oke lo istilahnya, oke lo nolak lagu gue. Oke, jadi saya langsung WhatsApp tuh. Waktu itu zamannya WhatsApp apa BlackBerry. Teh Ocha, ini ada lagu gitu. Aku mau dong Fik gitu. Nah, besoknya mau saya kirim, tiba-tiba si penyanyi Malaysia itu ini ngabari Syafiq, Tengku Syafiq, karena dia bilang gini, I don't think so, the song is not suitable for me, dia bilang gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Nah ternyata udah berapa hari ini, oke, saya hubungin Ocha, tiba-tiba dia ngabari gitu kan, Syafiq, akhirnya saya setelah seminggu tidak mendengarkan lagu-lagu, katanya saya dengarkan lagu Tengku Syafiq, tak tahu kenapa, katanya itu ada CD di atas ini, saya nak sholat subuh saya dengar, tiba-tiba saya jatuh hati gitu. Oke, gitu. Jadi nah itulah bahwa ya balik lagi, mau seusaha gimana pun ya rezeki itu sudah diatur. Diatur ya Bang. Dan Mbak Nina, aku pernah ya buatin Afgan nih. Aku juga senang banget kan sama suara Afgan. Aku buatin 10 lagu untuk Afgan. Afgan, dia datang waktu itu aku masih tinggal di Medan. Dia di Medan, jadi waktu itu dia ada show di Medan, aku jemput ke hotel, ke rumah, aku sediain semuanya, makanan apa, dengerin lagu 10 lagu. Ini cocok nggak? Enggak mas. Ini cocok nggak? Enggak mas. Sampai akhirnya dari 10 ada satu yang cocok. Jadi bahwa ya itu tadi, apapun yang kita kerjakan pasti akan adalah rezekinya. Satu nih cocok, ya udah. Seneng lah saya kan akhirnya. Terus dibawa ke Jakarta, tiba-tiba sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada kabar. Mas, sorry mas, kayaknya nggak jadi. Udah deh Gan, sama kayak sama kasusnya Sahrul. Yaudah, jangan kayak orang susah, ntar mas buatin lagi. Buat lagi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, gak ada lagi. Udah, terus akhirnya tiba-tiba dia bilang, Mas Syafiq, aku mau buat lagu lagi deh mas. Enggak, udah. Berarti kita nggak, bukan, ya itu, berarti nggak cocok dari rezeki kita, belum jodoh gitu. Jadi bahwa nah itu gara-gara segala sesuatu yang kita inginkan pun kadang-kadang memang belum saatnya sih, belum kesampaian. Tapi pengen lah one day, pengen juga sih. Tapi saya bangga lah karena 2 teman saya, Bambi sama Mario, udah ciptain lagu mereka dinyanyiin buat sama Afgan. Iya Bang, semangat terus, semangat. Wah, ini ada yang dari Medan nih Bang, dari Putri Nirwana. Wah, kebetulan saya juga dari Medan. Biasanya inspirasi membuat lagu dapatnya dari mana Bang? Itu tadi sudah ya, inspirasi membuat lagu. Atau ada yang mau ditambahin Bang? Inspirasi dapat dari mana? Saya juga bingung ya. Ini ada juga nih Yonggi Mikama ini pencipta lagu juga, dia penyanyi juga, dia yang cover lagu Mendendam.
Jadi di cover ulang Hmm. jadi singlenya Yonggi. Nah kemarin saya baru buatin lagu untuk Isan Tarore kita berdua. Ya itu nggak tahu gimana ya inspirasinya. Pokoknya waktu itu kalau nginget buat lagu kemarin ini, nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin baru buat lagu berdua nih sama Yonggi. Hmm. Yuk kita buat. Udah. Terus saya ke keyboard, saya cari chordnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus dia cari nada. Udah gitu. Maksudnya saya itu tipikal orang yang berkarya itu ya itu apa adanya yang ngalir gitu karena itu buat saya sesuatu karya yang jujur gitu daripada kalau yang terlalu di set oh ini memang mungkin hasilnya akan ini tapi buat saya udahlah kita nggak usah beban yang penting apa yang keluar dari pikiran dan rasa kita udah itu yang penting kita jujur sama karyanya kita boleh gitu mendengarkan lagu si A, lagu si B untuk apa namanya ya memancing kita inspirasinya Inspirasi. dari apa gitu. Tapi ya ketika ini kadang-kadang akhirnya justru kita buatnya lagunya pengen yang kayak ini tapi nggak mirip. Nah itulah dia. Tapi kita punya benang merahnya. Oh kita tuh pengennya buat lagu untuk si penyanyi ini karakternya kayak gini. Gitu. Iya. Ya itu Bang, ya uniqueness-nya itu kan. Malah itu Hmm. kejujuran dan apa adanya Abang itu kan jadi ciri khas tersendiri kan. Iya 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 iya. Gitu. Akhirnya nggak sama sama yang lain-lain. Bangga Kita bisa coba kenal dan belajar dari Bang tuh. Tengku. Sedap. Terima kasih loh Bang Sedap. Yonggi. Heeh. Kemarin saya sama Bang Tuh. Yonggi sampai jam 5 pagi kita baru balik gitu. Jadi kemarin baru Oh. nyelesain musiknya Yonggi Mikama untuk single berikutnya. Salam Gitu Mbak kenal Nana. Bang Yonggi Mikama. Iya. Saya Nina. Wah, Wah, ini seneng banget nih desainer bisa kondang Indonesia ini. sapa-sapa. Masya Allah, Bang. Saya juga masih belajar. Amin, sama-sama lah. Saya Amin. juga nggak Belajar merasa, terus ya. iya, saya nggak merasa bahwa saya punya nama besar, karya hebat. Yang penting ada kemauan untuk terus belajar, untuk mengkoreksi diri sendiri, membuat karya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Iya. Bang dibales tuh Bang. Salam kenal Kak katanya. Salam kenal Kak. Iya. Salam kenal Bang. Baik Bang Hebat-hebat nih Yonggi yang ini. di sini. Keren-keren. Terus ada pertanyaan lagi Bang dari Zalekafni. Bagaimana menjaga mood dalam mencari inspirasi dan meningkatkan kreativitas dikala di bawah tekanan masalah katanya. Waduh. Aduh, jaga mood. Iya, memang apalagi belakangan ini banyak banget masalah. Ya itu ya, masalah itu emang sangat-sangat tidak bisa mengganggu dihindari ya mood Bang? gitu ya. Nggak bisa dihindari karena kayak kemarin aja sempat saya harus buat musik gitu. Saya lupa untuk siapa. Kalau nggak salah buat Adis ya, istrinya Gilang Dirga. Itu saya lagi ada masalah tiba-tiba. Terus saya tuh langsung udah drop muka. Ini nggak kekaruan gitu ya. Aduh, gimana? Tapi udah nyampe kantor, nggak nanti kerja numpuk gitu ya. Ya ya udah mau nggak mau kepala pusing. Jadi tapi tetap ini karena buat saya yaitu keprofesionalitas kita terhadap dan dedikasi kita buat kerjaan kita itu ya kita memang udah itu resikonya gitu. Iya, komitmen Dan profesi gitu. komitmen ke profesinya benar dan buat saya jadinya kalau udah under nah justru saya suka kerja di bawah tekanan gitu tekanan dalam arti ya itu tadi kalau wah ini udah harus rilis nih padahal saya sebenarnya udah saya set up kayaknya dari jauh-jauh hari saya nggak mau terlalu tergesa-gesa nggak apa tapi ya itu tadi karena saya balik lagi saya juga kerja ini nggak sendiri saya kerja pakai tim walaupun sebenarnya saya bisa mengerjakannya dengan sendiri tapi kalau sendiri waduh bisa tewas saya gitu jadi bisa iya tewas di tempat karena ya itu karena balik lagi kita sudah masuk di dalam satu industri yang memang harus ini kan ada tanggal rilis tanggal apa gitu dan
akhirnya banyak divisi gitu. Di divisi saya aja itu istilahnya memang kalau di sebuah label recording itu memang semuanya tergantung dari divisi saya, karena dari saya ini baru mendistribusikan ke bawah gitu istilahnya, mau ke Iya. digitalnya untuk video klip, nanti artwork untuk foto-fotonya, fashion stylistnya siapa, makeup artisnya siapa. Nah kalau dari sayanya nggak gerak, mereka ya nggak akan kerja apa-apa gitu. Nah kalau sementara kan artis di label saya juga banyak, jadi otomatis kalau saya nggak dibantu sama tim yang hebat, susah. Jadi di balik saya juga banyak orang-orang hebat yang sangat saya kagumi dan berdedikasi buat saya, membantu saya. Jadi akhirnya saya buat arrangement, nanti saya tinggal kirim mereka, nanti saya balik lagi, nanti saya tinggal buat pianonya, stringnya apa-apa, nanti yang saya ngedirect vokalnya, habis itu saya pindah lagi ke divisi untuk editnya, mixingnya, masteringnya gitu. Jadi nah, cukup lelah sih, lelah. Belum lagi saya harus kerja juga sama 3 composers gitu. Tapi ya itu komitmen, dan saya coba mengatur waktu juga. Dan kadang saya untuk diri sendiri aja kurang nih, tidur aja kurang gitu. Karena ya itu, saya sangat mencintai pekerjaan saya. Saya orangnya sangat bertanggung jawab dan sebisa mungkin untuk tetap Komitmen. profesional dan berkomitmen gitu. Iya, betul. Terkadang juga kan tekanan itu membuat kita menyadari gitu Bang, bahwa yang tadinya dipikir itu adalah limit dari kita, tapi ternyata oh belum, ternyata masih bisa update, bisa upgrade gitu. Itu positif side-nya tekanan ya Bang ya. Iya, tekanan, apalagi kayak Gitu, kondisi pandemik ini kan ya kita nggak nyangka ini terjadi seperti ini gitu. Terus banyak juga titik-titik yang tadinya kita sudah masuk jadwal untuk off air gitu ya sama bareng 3 komposer, tapi akhirnya di pending. Saya nggak tahu akhirnya sampai di cancel atau gimana gitu. Jadi nah akhirnya sempat di titik yang aduh serem juga ya kalau keluar. Cuma kasihan juga teman-teman yang lain, maksudnya mereka juga nggak tahu kerja apa, tiba-tiba karena divisi saya nggak menghasilkan sesuatu, gimana mereka mau tetap mengerjakan sesuatu. Jadi mau nggak mau ya saya harus tetap bekerja, tapi sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kemarin alhamdulillah walaupun pandemik, jadi saya sempat cuman stay cuman 26 hari kok di rumah gitu. Habis itu ya saya tetap kerja sampai sekarang. Even kemarin juga pas puasa full kerja, terus juga lebaran ke-3 saya udah kerja bareng si Ruben Onsu gitu. Ya udahlah, mau ngapain juga, apalagi pandemik ini juga nggak tahu mau ngapa-ngapain, daripada di rumah. Terus teman-teman yang lain juga bingung, teman-teman kantor di Afrika saya ngerjain apa ya, karena belum ada dari divisinya saya, kasihan juga kan gitu. Jadi mau nggak mau saya harus lebih giat bekerja begitu. menghasilkan sesuatu ya. Itu new normalnya Abang berarti sekarang seperti itu ya Bang ya. Iya, pintar-pintarnya new normal nih Bang. Iya, John Wills ini, nah ini tim saya nih, Bung John, terima kasih banyak karena beliau, tanpa beliau saya juga keblenger nih, karena beliau nih tulang punggung saya, karena saya pasti nyerahin ke dia ini gitu. Jadi sampai kita akhirnya kemarin sama operator studio saya juga mikir-mikir kayak flashback gitu, karena kan alhamdulillah kerjaan udah mulai agak ringan gitu. Ingat sebulan kemarin kita ngapain aja ya, kok bisa sampai sahur ya gitu, kerjaan proyek kita apa aja gitu. Karena flashback, oh iya, karena kayak sekarang tuh agak udah mulai rilis gitu, udah semuanya bukan di divisi saya lagi, karena sudah di tangannya, walaupun masih di bawah naungan saya, tapi udah saya serahin ke bagian editing, mixing, tinggal finalizing lah gitu ceritanya. Jadi udah mulai beban agak berkurang gitu, tapi ya mudah-mudahan semua dilancarkan lah gitu. Amin. Iya, ya kerja sama tim ya Bang, untuk sebuah karya besar itu kita juga nggak bisa menghasilkan sendiri kan. Jadi mungkin di luar taunya kan, kita gitu ya, tapi kan itu banyak gitu faktornya, betul. Ini ada Kak Fitri loh, Kak Fitri ini Mbak Nina. Hai Mbak Nina, hai Syafid, semoga sehat selalu ya. Oh iya Kak Fitri, ini yang mempertemukan kita. Iya. Kalau kita ini kita nggak ketemu.
Iya, semoga Betul, sehat. Minal betul. aidin wal faizin. Salam buat abang, Maaf Kak. lahir batin. Iya, Ditunggu salam kalau udah ya. bisa ke Jakarta lagi, ya kan? Iya, Iya, betul. kangen juga ya. Salam buat Gitu, putrinya Mbak juga, Nina. Kak. Mm-mm. Putrinya waktu itu pakai bajunya Ina Nugroho, cantik deh, Bang. Iya, Promosi. pakai Bang, satu songket-songket. pertanyaan. Ya, kok satu Satu. sih, Mbak? Ah, nggak Ini seru. udah mau jam 5 ya, Oh iya, Masya nggak Allah, kerasa nggak ya. terasa. Mm-mm, Satu mm-mm. pertanyaan, terus nanti aku minta tips dari abang ya. Siap, siap. Satu pertanyaan, nah karena satu, biasa nih bang, saya bingung mau bacain yang mana. Nih, Bang Syafiq mau Mm-mm. tanya, apa aja suka duka menjadi seorang penulis lagu katanya. Suka duka. Ya, sukanya yang pasti ya gimana ya, kadang kita mikir buat lagunya itu, ya maaf-maaf ya, itu tadi saya bilang saya sedang lagi di toilet gitu, sedang Hmm, lagi di jalan, sedang lagi sedih gitu, tapi akhirnya orang-orang pada singelong, pada nyanyi, hmm, itu sih senang banget gitu, apalagi hmm. booming dan menghasilkan pundi-pundi yang Pundi. bisa menyambung hidup, itu sih sangat sangat senang. Terus akhirnya dengan senangnya lagi, sukanya ya itu akhirnya mungkin penyanyi-penyanyi lain tahu, "Oh, ini siapa nih penciptanya, siapa penciptanya." Jadi Hmm, hmm, banyak yang minta lagu juga gitu. hmm, Dukanya sih lebih kepada ya itu, kadang-kadang orang-orang tuh suka mengkritik tapi sebenarnya nggak tahu gitu hmm. apa yang mereka omongin, apa yang sudah kita Iya. kerjakan gitu. Terus suka ini lagu tuh mirip ini, mirip si ini gitu. Kadang-kadang kita bukan Iya. mirip karena kita memang terinspirasi, tapi memang balik lagi kan di sebuah lagu juga ada beberapa yang berapa bar gitu itu namanya plagiat gitu. Kita juga tahu aturan Hmm, itu, dan iya. mencoba memang tidak untuk meniru Iya. meniru lagu orang lain, apalagi kalau dia memang seorang pencipta lagu, dia akan keluar karakternya kok, dari pilihan nada-nada, pilihan lirik-lirik Hmm, atau kata-kata itu akan keluar kok gitu. hmm. Dan sama ya itu suka membanding-bandingkan karya si A, karya si B, karya si C, itu paling sih itulah Iya. dukanya. Iya. Biasa Dan bang, ada paling lovers, ada haters ya bang. iya, iya paling ya itu karya-karya yang dibajak gitu, itu sih Iya. dukanya sih, karena ya gimana ya, kita mau menghasilkan sebuah karya itu memang effort gitu, memang Iya. bukan seenak jidat tiba-tiba jadi lagu, enggak, emang butuh istilahnya inspirasi, butuh Iya. waktu, tenaga, kita harus apa namanya, rekaman. Kita pernah kemarin tuh saya buat singlenya Sahrul Gunawan, single Ramadannya, kita menerjang banjir Jakarta Masya karena Allah. sudah mau rilis untuk single Hmm. Ramadan, harus ngarungi banjir, operator Iya. nggak ada, Hmm. jadi nah itu tuh, kalau kalian kan nggak lihat itu gitu, jadi sementara kalian Iya. sibuk yang membandingkan, tidak tidak apa namanya, tidak tahu bagaimana kita melakukan itu Berusaha, dengan berupaya ya bang. berusaha dan butuh perjuangan gitu, itu aja sih. Iya. Tapi banyakkan sukanya sih daripada duka, yang Iya. pasti. Yang pasti. Bang, terakhir bang, ini dong, apa namanya tipsnya nih? Tipsnya tentang inspirasi untuk para viewers kita. Tipsnya inspirasi kalau menurut saya nggak usah apa ya, harus menciptakan suasana agar inspirasi itu datang, karena sebenarnya kita cari-cari inspirasi itu juga nggak akan nemu, justru Hmm. inspirasi itu dia tiba-tiba datang, dan tapi kita harus menciptakan suasana sih kalau menurut saya gitu, menciptakan suasana yang membuat mood kita jadi enak gitu, sehingga inspirasi itu datang. Nah itu, ciptainlah suasana-suasana mood yang bagus. Mungkin kalaupun memang lagi sedih, yang bisa nulis lagu, nah itu udah langsung tuangin aja, karena ya baik lagi, emang inspirasi itu dia yang cari kita, bukan kita yang cari. Sebenarnya dia yang datang ke kita, cuman ya kita pancing-pancing aja suasananya, gitu aja sih kalau buat saya. Hmm. Di mana Iya. aja sebenarnya, buat saya di mana aja akan Bisa ya menghasilkan bang. inspirasi, bisa kok.
Pasti Iya. kan Mbak Nina juga gitu kan, lagi di jalan tiba-tiba Iya. keinget kalau umpamanya potongan bajunya kayak gini, nih scarfnya kayak Mm-mm. gini, Mm-mm. ininya ada ini, mungkin sama kayak saya Iya. juga ketika jalan tiba-tiba ngeliat ini sesuatu, wah ini indah banget ya gitu, terus tiba-tiba Iya. keluar nada gitu, paling gitu Betul. sih. Heeh. Paling bikin notes di handphone ya bang, Iya iya biar nggak iya lupa. iya. Iya. Jadi kalau kita di Bang, voice note tuh, iya. Bang, terakhir nyanyi dikit dong bang, katanya lagu terbarunya Tiga Komposer. Waduh, waduh, adikku. lagu terbaru sebenarnya ada judulnya Matahari di Mata Hati. Nah, mau Matahari di Mata Hati apa Bangun Cinta? Ayo Oh, Mbak ayo, Nina mau mau yang dihibur mana? yang mana nih? Yang Sama terakhir dong bang, Bangun Mbak-mbak. Cinta saya udah ini nih, udah sering denger bang, yang Matahari di Mata Hati dong bang. Oh, oke, yang Matahari di Mata Hati. Ya Ya. udahlah, nanti saya kasih bonus deh Bangun Cinta. Cuk kasih Oh. bonus kayak apa aja. Oke, one, two. Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia bersama. Cintamu yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, membuatku yakin bahagiaku cerah bersamamu. Itu. Yeay. Jangan lupa Matahari di Mata Hati sudah ada di digital platform. Kalau yang Hmm. suka langsung cari. Mau Bangun Cinta untuk terakhir? Terakhir bang, Bangun Oke. Cinta sebelum berpamitan nih bang. Asik. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Oh, mas-mas semua kalau misalnya mencintai Eh, harus punya tujuan. harus punya tujuan. Kak Fitri keren buat keduanya. Iya, Kak Fitri waktu itu datang juga pas launching Bangun Cinta. Terima kasih loh Kak Fitri jauh-jauh datang pas Jauh-jauh lagi di dari Jakarta, Medan ya bang. terus lagi di Jakarta Alhamdulillah. aku suruh mampir. Mm-mm. Salam buat keluarga Kak Fitri. Terima kasih sudah memperkenalkan Syafiq dengan Mbak Nina loh. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Kak. Salam buat Salam semuanya. buat semuanya. Iya. Bang, Yes. terima kasih banyak. Terima kasih Masya Mbak Allah Nina. nggak terasa Sukses 1 jam selalu. ngobrol. Terima Amin. Sukses kasih. juga. Ya, maaf-maaf kalau ada salah kata dan perbuatan selama live ini. Dan sukses terus buat Mbak Nina dan semua yang nonton hari ini. Amin, amin, amin. Saya juga terima kasih sekali atas Oh, berkenannya Abang menemani aduh, saya hari ini menjadi bangga sekali loh saya. narasumber. Masya Allah, Mm, saya juga berbangga sekali dengan dengan karya-karyanya Abang. amin, Mau amin, diundang ke sini, banyak insight yang bisa dipelajari, banyak hal yang amin. bisa didengarkan oleh para Iya, viewers. Kalau misalnya ada yang belum nonton nih Bang, sekarang bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store, pemaparan Abang. Bang oke. Syafiq tentang inspirasi ini bisa dilihat ya IGTV-nya Nina Nugroho Store. Gitu Amin. Bang. Ya, Iya, terima nanti kasih. Semoga obrolan kita bermanfaat, itu yang paling penting. Yang baik-baik insya dipetik. Allah. Betul. Jangan Betul. lupa Iya. Nina Nugroho Store. Kalian harus Masker lagi. order. Order. Kuenya enak Iya. deh Mbak Nina, kuenya enak sumpah. Kuenya Thank you enak so ya, much. Thank you. alhamdulillah. Jadi emang Iya. emang saat pandemik ini jadi apa namanya bakat-bakat yang terpendam gitu akhirnya ini ya jadi profesi baru Keluar ya, Bang. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Iya. jadi profesi baru ya Iya. Mbak Nina. Amin, amin, amin. Sukses Harus selalu. diferensiasi, Bang. Amin, Iya, amin, iya, amin. sukses selalu yang Iya. pasti. Salam buat keluarga Sama-sama Mbak sukses Nina. juga, iya untuk Ya, Abang, untuk Tiga Komposer, sehat amin, selalu yang amin. terpenting Amin, Bang, itu yang supaya paling masih penting. bisa Sehat-sehat selalu selalu. Ya, menghasilkan karya-karya besar yang lain. amin ya Terima robbal alamin. Terima kasih, kasih. sampai ketemu Iya, lagi. sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dadah. Dah. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Tadi keren banget pembahasan kita dengan
Abang Tengku Syafiq, banyak banget insight yang bisa diambil nih, yang bisa jadi pelajaran hidup untuk NN profesional semua. Nah, untuk tadi yang belum sempat mendengarkan pemaparan, penjelasan, bercandaannya kita, nyanyiannya dari Bang Syafiq, silakan lihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Kemudian sekarang tiba saatnya untuk pengumuman pemenang nih. Kepada 2 pertanyaan terbaik yang sudah bertanya tadi selama saya live dengan Bang Syafiq. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah yang pertama, jeng jeng jeng. Pemenang pertama Putri Nirwana. Kebetulan saya juga dari Medan. Biasanya inspirasi membuat lagu dapatnya dari mana, Bang? Selamat ya Putri Nirwana. Kemudian yang kedua, pemenang kedua adalah Ani Guntarti. Pertanyaannya, Bang Syafiq, saya tidak punya ilmu seni lagu, apakah harus ada gen dari orang tua ya? Selamat kepada 2 pemenang, silahkan hubungi nomor telepon di bio Instagramnya Nina Nugroho Store. Kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana caranya untuk teknis mendapatkan hadiahnya ya, viewer semua. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Mbak yang sudah bertanya, tapi belum sempat saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya karena memang banyak banget pertanyaan yang masuk. Hampir semuanya selain web, say hello dan juga menyapa kami berdua, semuanya rata-rata bertanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, berbagi inspirasi untuk berbagai hal, juga memberikan solusi kepada Mas Mbak semuanya. Terima kasih sudah menonton live kami di Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions. Jangan lupa untuk live Instagram selanjutnya di hari Sabtu. Temanya masih profesi. Kalau hari ini kita ditemani oleh profesi seorang musisi, yang minggu kemarin ditemani oleh profesi seorang wartawan, kemudian ada news anchor, nanti akan ditemani oleh seorang polisi. Kita sama-sama lihat ya untuk di hari Sabtu. Terima kasih Mbak atas waktunya, keberkenanannya untuk nonton live Instagram kami. Mudah-mudahan manfaat. Salam hormat selalu, semoga selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.